Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kuliah pemikiran tasawuf Jalaluddin Rumi bagian ke-9 yang mengambil tema kedudukan manusia, ya, baik dalam hubungannya dengan alam maupun dalam hubungannya dengan Tuhan, ya. Nah, sebagaimana biasa saya akan bacakan dari buku saya, Renungan Mistik Jalaluddin Rumi, yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya tahun 89, tapi sudah diperbaharui dalam buku Jalan Rumi Guru Sufi Penyair Agung oleh Teraju pada tahun 2003, ya. Jadi bisa juga dirujuk kepada buku yang terakhir saya sebutkan tadi. Saya akan bacakan di halaman 56 tentang kedudukan manusia, ya. Kita sudah bicara tentang bagaimana cinta dihubungkan dengan alam, bagaimana peranan cinta di dalam evolusi atau perkembangan daripada dunia. Oke, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan Rumi, manusia muncul sebagai hasil dari suatu proses evolusi yang panjang dan kompleks. Evolusi itu beranjak dari tingkat yang paling sederhana, mineral, dan perlahan-lahan semakin maju dan akhirnya tercapai pada spesies manusia, ya. Jadi satu hal yang menarik, ya, tentang Jalaluddin Rumi ini. Dia seorang sufi, tapi dia termasuk salah seorang yang mendukung adanya perkembangan evolutif, ya, dari alam. Jadi alam tidak berkembang begitu saja, ya, once for all, sekali jadi, tapi alam mengalami perubahan yang sedikit demi sedikit menuju pada kesempurnaannya. Dengan kata lain, dia mempunyai teori evolusi yang sudah saya bahas kemarin, berbeda dengan Darwin dan juga yang lainnya. Nah, dalam karyanya Masnawi, Rumi menggambarkan perkembangan evolutif manusia atau alam sebagai berikut. Mula-mula manusia lahir dalam tingkat alam benda atau mineral, dan dari alam benda ia masuk ke alam tumbuh-tumbuhan. Bertahun-tahun ia hidup sebagai tumbuhan. Ia tak ingat lagi akan keadaannya dahulu yang begitu jauh berbeda. Dan ketika dari alam tumbuhan ia masuk ke alam hewan, ia pun sama sekali tidak ingat lagi keadaannya sebagai tumbuhan. Hanya tumbuh perasaan suka pada tumbuh-tumbuhan, lebih-lebih pada musim semi dan musim bunga-bunga yang indah. Laksana bayi menyukai ibunya, ia suka pada tetenya tanpa tahu mengapa. Sekali lagi Sang Pencipta Agung memindahkannya dari alam hewan ke alam manusia. Demikianlah satu alam ke alam yang lain. Ia bergerak sehingga ia kini pandai, bijaksana, dan perkasa. Dan kini ia tak lagi dapat mengenang akan jiwa-jiwa sebelumnya. Tapi dari sini pun, dari jiwanya yang sekarang, ia akan dipindahkan lagi ke alam-alam lainnya. Jadi satu hal yang sangat luar biasa, ya. Tentu saja Jalaluddin Rumi hidup pada abad ke-13, ya. Dan kalau Darwin abad ke-19, berarti ada 600 tahun sebelum Darwin menemukan itu, Jalaluddin Rumi sudah menemukan. Oke, dan bukti bahwa dia percaya pada perkembangan manusia secara gradual itu, ya, tadi syair yang saya bacakan, ya. Dan itu dari Masnawi volume 4 halaman 472 dari terjemahan Nicholson, ya.
Bagaimana kedudukan manusia baik dalam hubungannya dengan alam dan Tuhan? Menurut Rumi, manusia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Misalnya, dalam hubungannya dengan alam, manusia bukan hanya mikrokosmos, bagaimana yang diskusikan oleh para filosof, tetapi juga makrokosmos. Ya, kita sudah bicarakan kemarin tentang manusia sebagai mikrokosmos maupun makrokosmos. Jadi menurut Jalaluddin Rumi, manusia bukan hanya mikrokosmos, yaitu dunia kecil yang mengandung semua unsur-unsur alam. Tetapi hakikatnya kalau sudah mencapai titik tertingginya, manusia adalah makrokosmos. Sebab katanya, sekalipun kelihatannya manusia itu muncul dari alam, tetapi sebenarnya alam itu muncul demi manusia. Nah, kita sudah menyinggung tentang hadis qudsi yang mengatakan laulaka walaulaka ma khalaqtul aflak kullaha. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta. Jadi alam semesta diciptakan oleh Allah demi menghasilkan Nabi Muhammad sebagai prototipe daripada insan kamil. Ya. Nah, dalam versi Jalaluddin Rumi, secara alegoris Rumi mengatakan, karena itu, sementara dalam bentuk engkau adalah mikrokosmos, pada hakikatnya engkau adalah makrokosmos. Tampaknya ranting itu tempat tumbuhnya buah, padahal ranting itu tumbuh justru demi buah itu. Dan bukan karena mengharap, kalau bukan karena mengharap dan menginginkan buah, bagaimana pekebun itu akan menanam pohon? Jadi, sekalipun nampaknya pohon itulah yang melahirkan buah, tapi pada hakikatnya justru pohon itulah yang lahir dari buah. Nah, ini satu bait puisi yang menggambarkan betapa manusia itu adalah tujuan akhir penciptaan alam. Sebagaimana buah merupakan tujuan akhir dari ditanamnya sebuah pohon oleh seorang pekebun. Karena kata dia, kalau bukan mengharap buah, bagaimana dia akan menanam pohon? Menanam pohon itu alegori daripada menciptakan alam. Buah itu adalah alegori daripada manusia. Jadi kalau bukan karena mengharap manusia, Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Sebagaimana seorang pekebun tidak akan menanam pohon kalau tidak mengharap buah. Dan buahnya itulah manusia. Manusia itulah buahnya. Jadi sekalipun banyak buah yang muncul dari ranting, lahiriahnya begitu, tapi sebenarnya ranting dan juga cabang, batang, akar semua tumbuh demi buah. Jadi secara hakiki sebenarnya pohon muncul dari buah, bukan buah muncul dari pohon. Nah, itulah gambaran yang menurut saya sangat indah ya dari Jalaluddin Rumi, bagaimana dia menggambarkan hakikat manusia sebagai tujuan akhir penciptaan alam. Dalam hubungannya dengan Tuhan, tadi dalam hubungannya dengan alam, manusia adalah hasil terevolusi, tapi juga sebaliknya merupakan tujuan akhir daripada penciptaan alam. Ya. Jadi alegori manusia sebagai buah dalam syair tersebut menunjukkan betapa tinggi derajat dan kedudukan manusia di antara makhluk-makhluk yang lain dalam pandangan Rumi. Sebab dengan begitu maka manusia dipandangnya sebagai tujuan akhir penciptaan alam, seperti yang saya sudah singgung tadi ya. Dan kalau bukan karena mengharap dan menginginkan buah, bagaimana pekebun akan menanam pohon? Nah, sekarang mari kita bicarakan manusia dalam posisi manusia dalam hubungan dengan Tuhan. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia juga menempati posisi yang sangat istimewa. Bukan saja karena dimuliakan oleh Allah ya. Dalam surat berapa nih? Al-Isra ayat 70 katakan, "Laqad karramallahu bani Adam." Allah sungguh telah memuliakan keturunan Adam. Tapi lebih dari itu, diangkatnya sebagai khalifahnya di muka bumi. Ya. Dan ini sudah kita bahas beberapa saat yang lalu, jadi tidak perlu diuraikan lagi. Yang tidak diberikan sekalipun kepada malaikat. Dan untuk itu ia diberi Tuhan dengan kelengkapan, berbagai kelengkapan. Diajarkannya kepada manusia nama-nama semua
semua nama-nama. Dianugerahkannya manusia dengan kebebasan memilih dan ditanamkannya pada diri manusia sifat-sifat uluhiyah atau teomorfis. Nah, ini sudah saya singgung dalam kuliah filsafat manusia, ya. Nah, ada syair yang berkaitan dengan sifat uluhiyah pada diri manusia. Rumi mengatakan dalam syairnya, aku mengepul penakan debu di bawah kaki kudanya. Setiap individu adalah debu. Hanya telapak kuda itu menjadi cap kakinya di atas debu. Jadilah sebagai debu di kakinya demi cap kaki itu, agar engkau dapat menjadi laksana mahkota di atas kepala raja. Jadi kalau di atas debu itu ada telapak kaki kuda, nah itu memang bukan telapak kaki kuda, tetapi cetaknya persis seperti telapak kaki kuda. Jadi manusia walaupun bukan Tuhan, tapi dia menyerupai bentuk ilahi yang sudah saya bahas, ya, di dalam kuliah yang lain, ya. Nah, kalau manusia sudah menjadi cermin sifat-sifat ilahi, maka dia akan menjadi seperti mahkota di atas kepala raja. Jadi para sufi, insan kamil itu jauh kedudukannya lebih tinggi daripada raja-raja. Dia bagi mahkota di atas kepala raja. Oke, mari kita teruskan. Prototip khalifah Allah adalah para nabi. Tentu saja khalifah Allah adalah para nabi. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Karena merekalah yang benar-benar mewakili kehadiran Tuhan di tengah-tengah manusia, ya. Dan mereka pula lah yang telah membawa berita tentang Tuhan yang gaib lewat wahyunya. Dalam hal ini Rumi mengatakan, ketika mawar telah layu dan taman bunga pun telah musnah, kemanakah kita mencari semerbak mawar? Jawabnya, dalam air mawar. Karena Tuhan tak dapat dilihat, Dia mengutus para nabi sebagai khalifahnya. Jadi khalifah di sini adalah berperan sebagai air mawar, ya. Air mawar itu bukan mawar, tapi dia membawa semerbak mawar. Jadi walaupun Tuhan tidak bisa dilihat, tapi melalui nabi kita bisa mengetahuilah, ya, sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun begitu, menurut Rumi, ini tidaklah berarti bahwa kekhalifahan itu berlaku terbatas pada nabi saja, ya. Sebab setiap manusia menurut hematnya adalah potensial untuk menjadi khalifah Allah. Potensi itu dapat diaktualisasikan dengan cara mengejawantahkan kesadaran Tuhan yang menjadi dasar sifat manusia. Dan ini saya kutip dari buku Nicholson, ya. Oke, apabila realisasi diri itu tercapai, maka dia akan mencapai derajat kemanusiaan yang tertinggi, yaitu menjadi manusia ideal atau al-insanul kamil, manusia sempurna. Rumi menamakannya sebagai kutub. Jadi kadang-kadang insan kamil itu disebut kutub oleh Jalaluddin Rumi, yang dipandangnya sebagai bentuk akal universal yang mengatur dunia. Ya, ini menariknya, ya, bahwa kutub itu memang poros, artinya poros itu ya as dengan mana sesuatu berputar. Jadi kalau misalnya ada roda sepeda, ya kutub itu porosnya. Dan ternyata bumi juga begitu, kan ada kutub utara, kutub selatan, dan itulah menjadi poros dunia sehingga bumi berputar mengelilinginya, gitu. Nah, Jalaluddin Rumi mengatakan insan kamil, misalnya para wali, itu adalah seperti kutub, seperti ya tadi poros. Dan dia juga kemudian memandang kutub, ya, itu dalam bentuk akal universal yang mengatur dunia. Nah, kalau kita baca misalnya pandangan para filosof, ya, termasuk Ikhwanus Sofa,
maupun Ibnu Sina, ya kan? Akal universal lah yang kemudian mengatur alam semesta. Jadi kedudukan kutub itu sebanding dengan kedudukan akal universal yang mengatur dunia. Ya. Kalau nggak ada akal universal dan jiwa universal, alam akan mengacak, ya. Karena apa? Karena akal universal itu prinsip keajegan, prinsip permanensi, ya. Dan jiwa universal itu prinsip gerak, ya. Jadi kutub, wali kutub itu kemudian disamakan dengan akal universal oleh Jalaluddin Rumi dalam kaitan dengan pengaturan dunia. Lebih lanjut, Rumi mengatakan sang kutub, insan kamil, adalah singa. Berburu adalah urusannya, sedangkan yang lain hanya memakan sisa makanannya. Ya. Nah, ini menarik, ya. Pada diri Rumi, sufi, ya, seorang wali itu digambarkan dengan gambaran-gambaran yang perkasa, ya. Di sini dia menggambarkan kutub sebagai singa, dan singa urusannya memburu, sedangkan hewan yang lain itu menunggu buruannya baru memakan sisanya, ya. Di tempat lain Rumi juga menggambarkan manusia dengan burung Raja Wali, ya, yang besar, ya, kayak macam Garuda gitu kan, besar, bisa 3 meteran, ya, panjangnya sayapnya itu, dan dia adalah peliharaan raja. Jadi kalau dia dipanggil oleh sang raja, ya kan, maka dia yang pertama akan datang. Karena apa? Pertama, dia kan peliharaan raja, tinggal di istana, jadi kalau dipanggil itu paling tahu jalannya. Kedua, Raja Wali itu sayapnya besar, ya, sekali kepak mengalahkan ratusan hewan-hewan, burung-burung yang lain, ya. Tapi inilah pandangan positif dari Jalaluddin Rumi di dalam menjelaskan kedudukan manusia sebagai kutub atau seorang wali, ya, begitu tingginya. Saya teruskan baca syairnya. Sejauh kau dapat, usahakan untuk mengenyangkannya, sehingga ia dapat memperoleh kekuatan dan memburu binatang-binatang buas. Ya, jadi kita harus menjadi servant, harus menjadi bawahannya, ya, untuk mendukung usaha-usahanya. Apabila ia sakit, orang-orang akan mati kelaparan, karena semua makanan berasal dari tangan sang akal. Nah, ini akal universal maksudnya. Jadi kutub itu diumpamakan sebagai akal universal yang mengatur alam semesta. Maka serve, layani, ya, sehingga dia menjadi kuat dan dia bisa mengatur alam dengan benar dan baik. Segala pengalaman spiritual mereka hanyalah repih-repihnya. Pertahankan ini jika engkau inginkan sebuah mangsa, ya. Dia laksana akal. Mereka adalah anggota badannya. Tata kerja badan tergantung pada akal. Jadi kutub ini benar-benar pemimpin, ya. Kalau bumi, ya, dia tempat di mana yang lain berputar mengelilinginya. Jadi dia poros, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan tubuh, maka dia adalah akal yang mengatur gerak-gerak anggota tubuh kita. Kelemahannya ada pada tubuh, bukan pada jiwa. Kelemahan itu terletak pada bahtera atau perahu, bukan pada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi akal universal, kutub, itu harus kuat. Yang kemudian lemah adalah bukan akalnya, tapi tubuhnya, ya. Ya, kadang-kadang saya merasakan, ya. Sekarang ini sedang menerjemahkan buku Canur, semangatnya tinggi, tapi ya kondisi tubuhnya kan sudah lebih dari 60 tahun. Jadi terkalahkan, dan saya itu mengingatkan saya pada ungkapan dari Mullah Sadra bahwa akal
berkembang berlawanan dengan tubuh. Ya, semakin tua seseorang, semangat akal itu semakin tinggi, tapi tubuh semakin menurun. Tapi itu bukan berarti bahwa akalnya yang lemah, ya. Dan itu digambarkan, ya, kelemahannya ada pada tubuh, bukan pada jiwa. Kelemahan itu terletak pada bahtera, pada perahu, bukan pada Nabi Nuh. Dan jadi akal atau kutub atau sufi, wali, insan kamil itu adalah penggerak, ya, penggerak dan agen yang aktif. Sedangkan yang lain adalah yang digerakkan. Sang kutub berputar mengelilingi dirinya, sementara di sekelilingnya berputar segala benda angkasa. Jadi kutub ini sebagai poros bukan hanya poros bagi bumi, tapi juga bagi alam semesta. Ya, itulah makna daripada ungkapan Jalaluddin Rumi bahwa manusia adalah makrokosmos. Dia adalah tujuan akhir penciptaan alam, dan dia adalah ibarat akal universal yang mengatur alam semesta, dan dia adalah kutub, poros berputarnya bukan hanya bumi tapi juga segala benda angkasa. Luar biasa, ya, luar biasa penggambaran Jalaluddin Rumi tentang insan kamil itu. Nah, sedikit menyimpang, ya, apa itu insan kamil sebenarnya? Kalau kita mau tahu apa gambaran insan kamil, ya. Dan ini saya dapatkan penjelasannya dari buku Al-Insanul Kamil karangan Abdul Karim Ibnu Ibrahim Al-Jili, ya. Jadi insan kamil bukan hanya bentuk akal universal, tapi kutub yang menjadi pusat peredaran dunia. Dalam hal ini Abdul Karim Al-Jili dalam bukunya Al-Insanul Kamil mengatakan, Innal insanal kamila wal qutb alladhi taduru alaihi aflakil wujud min awwalihi ila akhirih wa huwa wahidun mundu kana al wujud ila abadil abidin summa lahu tanawwa'u fi malabis wa yazharu fi kana'is. Ilam innal insanal kamila muqabalu li jami'il haqa'iq al-wujudiyah bi nafsihi wa yuqabil haqa'iq al-khalqiyah al-'uluwiyah bi latafatihi wa yuqabil haqa'il sufliyah bi kathafatihi. Fa awwalu ma yabdu fi muqabalatihi lil haqa'iq al-khalqiyah yuqabilu al-'arsha bi qalbihi. Qala alaihi salatu wassalam, qalbul mu'mini arsullah. Wa yuqabilul kursiyya bi aniyatihi wa yuqabilu sidratal muntaha bi maqamihi wa yuqabilul qalam al-ala bi aqlihi. Mudah-mudahan bacaannya benar. Artinya, insan kamil adalah poros kutub yang dikelilingi oleh semua lapisan wujud dari awal hingga akhir. Ia adalah unik satu-satunya sejak dulu dan untuk seterusnya, tapi beraneka dalam bentuk dan muncul dalam berbagai bentuk. Ketahuilah bahwa insan kamil membawa dalam dirinya persesuaian bagi semua realitas wujudiyah. Oleh karena itu ia sesuai dengan realitas makhluk yang lebih tinggi menurut kelembutannya, dan dengan realitas yang lebih rendah menurut kekasarannya. Demikianlah sejak semula ia berada dalam kesesuaiannya dengan realitas-realitas makhluk, sesuai dengan aras menurut hatinya, sebagaimana sabda Nabi, hati seorang mukmin adalah arsy Allah. Kursi sesuai dengan keakuannya, Sidratul Muntaha dengan keadaan rohani, dan Qalamul Ala dengan akarnya. Ya, ini dalam buku Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail, Darul Fikri 1975 halaman 74 sampai 75. Insan kamil adalah tempat pertunjukan, ya, mazhar nama-nama dan sifat-sifat Tuhan dalam pola-pola dasar archetype kosmos.
Pada mereka realitas batin mikrokosmos menjadi nyata demikian rupa sehingga realitas-realitas Tuhan terpantul di dalamnya. Ya. Insan kamil adalah cermin di mana Tuhan merenungkan nama-nama dan sifat-sifatnya sendiri. Lebih lanjut, Al-Jili mengatakan, ketahuilah bahwa insan kamil memiliki nama-nama esensial, nama-nama esensi dan sifat-sifat ilahi. Sebagaimana kerajaan wujud universal memilikinya dengan esensinya. Tidak ada baginya sandaran dalam wujud kecuali insan kamil. Ya. Karena itu bagi Tuhan ia adalah sama dengan cermin bagi seseorang yang tidak dapat melihat wajahnya kecuali dalam cermin itu. Kalau tidak, maka tidak mungkin bagi Tuhan melihat gambar dirinya kecuali pada cermin nama yang tidak lain adalah cerminnya. Insan kamil adalah cermin Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji pada dirinya untuk tidak memperhatikan nama dan sifat-sifatnya sendiri kecuali melalui insan kamil. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, sesungguhnya telah kami tawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk mengembannya dan takut kalau mereka mengkhianatinya. Maka manusialah yang menyanggupinya. Sesungguhnya itu sangat lalim dan bodoh. Nah, kemudian dijelaskan apa yang dimaksud dengan lalim. Lalim karena dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya dan mengabaikan derajatnya yang demikian tinggi. Sedangkan bodoh adalah bodoh terhadap kapasitasnya sendiri sebagai tempat lokus amanah ilahi yang ia tidak sadari. Nah, jadi insan kamil itu adalah cermin bagi sifat-sifat Allah. Bahkan Al-Jili menyebutnya sebagai mazhar tajalli, asma, sifat dan zat. Saya sudah jelaskan bagaimana contoh daripada manusia sebagai mazhar tajalli af'al. Misalnya dalam salah satu ayat Quran dikatakan wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar ya Muhammad ketika engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ya, bagaimana menjelaskannya? Dalam realitas sejarah Nabi Muhammad lah yang melempar, tapi Allah mengatakan bukan engkau yang melempar, tapi aku yang melempar. Dan ini berarti bahwa tindakan Nabi Muhammad adalah tindakan Tuhan juga. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad adalah menjadi mazhar tajalli afal Allah, tempat bermanifestasinya afal Allah, tindakan Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak bertindak kecuali atas nama hawa nafsu, kecuali mengikuti perintah Allah. Jadi tidak semua tindakan manusia adalah tindakan Allah. Hanya tindakan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan semata mengikuti perintah Allah dan bukan sama sekali berdasarkan kepada nafsunya sendiri. Maka tindakan tersebut adalah tindakan Allah. Ada contoh lain misalnya yang mengatakan bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi Muhammad tidak berbicara atas hawa nafsu, maka apa yang dikatakannya itu lain adalah wahyu juga. Jadi walaupun Nabi Muhammad yang mengatakan, tapi yang sebenarnya itu adalah ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, ini juga terjadi ya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Ya, kalau kita percaya klaim yang dilakukan oleh Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa misalnya Al-Futuhatul Makkiyah bukan karya saya, tapi karya yang didiktekan oleh Allah, ya, kepadanya. Ya, maka jadilah apa yang diucapkan oleh Ibnu Arabi itu ilham Allah, kata-kata Allah. Ya. Dan ini juga terjadi kepada Jalaluddin Rumi ketika ditanya oleh anaknya, yaitu Sultan Walad, apakah benar bahwa Masnawi itu adalah Quran dalam bahasa Parsi seperti yang disebutkan oleh orang-orang? Apakah ini bukan sebuah tafsir kepada Al-Quran?
Dan pada saat itu Jalaluddin Rumi mengatakan atau menjawab dengan cukup tegas, apakah ada dalam Masnawi yang bukan kata-kata Allah? Benar yang mengucapkan adalah Jalaluddin Rumi, tapi hakikatnya adalah itu ucapan Allah. Ya. Karena apa? Karena Jalaluddin Rumi tidak melakukannya berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia sudah mencapai tahap insan kamil, ya, maka bisa ya yang dicapai dengan cara apa, tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari segala nafsu. Maka ketika itu tercapai, maka seorang wali, apalagi kalau nabi ya, seorang wali itu bisa menjadi apa namanya, instrumen bagi Tuhan untuk berbuat. Ya, misalnya dikatakan bahwa Tuhan melihat melalui mata mereka, Tuhan mendengar melalui telinga mereka, dan Tuhan juga bertindak melalui anggota tubuh mereka. Ya, jadi di situ jelas bahwa sesungguhnya manusia insan kamil bisa menjadi cermin daripada, atau lebih tepatnya mazhar tajalli, ya, tempat bermanifestasinya sifat-sifat, nama, dan juga tindakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Al-Jili menyinggung tentang mazhar tajalli asma, ya. Jadi tempat bermanifestasinya apa namanya, nama-nama. Contohkan adalah Al-Halaj. Suatu saat Al-Halaj mengatakan, Anal Haq, aku adalah Tuhan. Apa maksudnya? Nah, kalau menurut para sufi seperti Jalaluddin Rumi, sebenarnya bukan Al-Halaj yang mengatakan aku adalah Tuhan, tapi Tuhan. Karena apa? Karena pada saat itu yang sebenarnya terjadi adalah bahwa nama Al-Halaj, Abu Mansur Al-Halaj, sudah terhapus. Dan setelah terhapus digantikan oleh nama Allah, yaitu Al-Haq. Maka terungkaplah ungkapan Anal Haq, aku adalah kebenaran kreatif, aku adalah Tuhan. Nah, jadi insan kamil bisa menjadi cermin baik dari sifat maupun asma, ya, maupun af'al Allah. Ya, jadi inilah ciri-ciri daripada apa namanya, al-insanul kamil. Dan bahkan ya seperti tadi Al-Jili mengatakan bahwa manusia itu adalah cermin daripada sifat-sifat Allah, ya, daripada asma Allah, yang tanpanya Allah tidak akan bisa melihat wajahnya sendiri. Jadi Allah tidak terlihat, tapi bisa terlihat sifat-sifatnya di alam semesta. Dan alam semesta termasuk manusia sebagai insan kamil tidak lain adalah daripada cermin daripada Tuhan, ya. Dan sebagaimana cermin, ya, untuk melihat wajah kita yang sesungguhnya kan nggak terlihat, sama seperti Allah tidak terlihat. Jadi kalau mau melihat Allah, ya harus lihat cerminnya di dalam alam semesta atau dalam diri manusia, ya. Jadi apa yang terpantul, apa yang terlihat, sifat keindahan alam, ketinggian alam, kebesaran alam, tidak lainnya pada refleksi daripada sifat-sifat Allah. Jadi alam semesta adalah cermin. Dan karena manusia adalah mikrokosmos, ya, dia akan mengandung seluruh apa namanya, seluruh elemen-elemen, seluruh unsur alam, maka pada dirinya bisa terrefleksi, cerminkan semua sifat-sifat Allah. Nah, lalu kedekatan Allah dengan insan kamil adalah seperti dekatnya apa ya, gambar wajah kita dicermin dengan wajah kita. Bahkan dikatakan bisa dikatakan sama, ya, karena apa yang ada tercermin dalam cermin itu adalah gambaran apa ya, gambaran sejati atau gambaran dari realitas sejati itu Allah.
Nah, tapi juga bisa dikatakan berbeda, ya, karena sejelas-jelasnya gambar ya hanya gambar saja. Pada dirinya dia tidak ada. Ya, ini macam saya sekarang ini kan lagi merekam, ya, di depan saya ada gambar saya. Nah, mirip dengan saya, tapi pasti bukan saya, karena kalau dia ada sesungguhnya maka saya ada dua dong. Gambar saya di dalam layar komputer tidak bisa mengklaim bahwa dirinya ada sebagaimana adanya saya. Jadi inilah yang dimaksud dengan wahdatul wujud sebenarnya. Jadi alam itu hanyalah cermin, ya, daripada sifat-sifat Allah. Dan sebagai cermin dia memang mirip tapi tidak berarti sama. Ada samanya, ada bedanya. Ya. Jadi seperti itu. Oke, kita teruskan sedikit lagi. Demikian berat peran yang harus dimainkan insan kamil dan begitu besar amanat yang dipikulkan di pundaknya, sehingga sulit sekali kita dapat menjumpai orang yang mengaktualisasi kemungkinannya dan menjadi seorang insan kamil. Di sini, kata Jalal Rumi, dibutuhkan manusia-manusia seperti singa, ya, tangguh dan bukan manusia-manusia lumpuh. Dalam salah satu syairnya, Rumi melukiskan betapa sulit mendapatkan manusia impiannya itu, sebab kebanyakan manusia bersifat lemah dan patah semangat. Ya. Nah, untuk itu saya akan membacakan sebuah syair, ya, dari Ali Nadwi, ya, Xavier. Dia mengutip Jalaluddin Rumi yang mengatakan, kemarin sang tuan jalan-jalan keliling kota dengan lentera di tangannya. Ia berkata, aku bosan dengan hantu dan hewan. Aku rindu jumpa manusia. Hatiku jenuh melihat sahabat patah semangat. Aku ingin melihat singa Tuhan, Rustam putra Zal. Mereka berkata, kami telah mencarinya dalam waktu yang panjang. Ia tidak ditemukan. Lalu ia menjawab, sesuatu yang tidak ditemukan, itulah yang senantiasa aku cari. Jadi walaupun kita dengan mudah, ya, berbicara tentang insan kamil, peranannya dan sebagainya, tapi menemukan insan kamil yang betul-betul sejati amatlah sulit. Ya. Dia adalah orang yang dicari oleh manusia di mana-mana, tapi tidak pernah bertemu. Tapi justru inilah, ya, yang sebenarnya dicari oleh Jalaluddin Rumi. Ya. Sesuatu yang tidak ditemukan, kata dia, itulah yang senantiasa kucari. Jadi memang tidak mudah lah untuk menjadi insan kamil, karena dia berkewajiban untuk, ya, mengaktualkan semua potensi yang ada pada dirinya. Dan ketika itu terjadi, maka dia akan menjadi cermin yang sempurna daripada sifat-sifat asma dan juga afal Allah. Dia akan menjadi mazhar tajalli daripada sifat, nama, af'al, dan bahkan menurut Abdul Karim Al-Jili sebagai mazhar tajalli dari zatnya. Ya. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga memberikan satu masukan tentang ide-ide Rumi, ya, mengenai kedudukan manusia baik dalam hubungannya dengan alam maupun dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.